Bagaimana kasihmu kepada Tuhan dan sesama dibandingkan dengan Maria, hari yang penuh berkat, saudara-saudari terkasih? Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. 7 hari yang lalu, kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Hari ini kita menghormati Maria sebagai Ratu, sebagaimana dimaksud dalam misteri mulia kelima, yaitu pemahkotaan Maria sebagai Ratu surga dan bumi. Gelar Ratu Maria lebih dari sekadar gelar simbolis. Itu mengakui peran unik dan pentingnya dalam rencana Tuhan bagi umat manusia, serta hubungan eratnya dengan putranya, Yesus, Raja yang kekal. Dalam Injil hari ini, dari Matius bab 22 ayat 34 sampai 40, Yesus mengingatkan kita akan 2 perintah terbesar yang menjadi dasar seluruh hukum dan kitab para nabi, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sungguh tepat bahwa ketika kita merayakan peringatan Maria sebagai Ratu hari ini, Injil juga menunjuk kepadanya sebagai teladan manusiawi yang sempurna dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kasih Maria kepada Tuhan sangat dalam dan melimpah, mencakup kasihnya kepadanya sebagai pencipta, juru selamat, dan putra. Ia mengekspresikan kasih ini dengan indah melalui ketaatannya pada kehendak Tuhan, penerimaan penuh sukacita atas perannya sebagai Ibu Yesus, serta imannya yang teguh di tengah penderitaan. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi hanya akan dapat digenapi secara penuh dan sempurna oleh manusia di surga, bukan di bumi. Menurutnya, hal ini karena kehidupan di dunia terbatas oleh dosa dan ketidaksempurnaan, sedangkan surga mewakili keadaan persatuan sempurna dengan Tuhan. Santo Albertus Agung, sezaman dengan Santo Thomas Aquinas, mengamati bahwa akan tidak pantas bagi Tuhan untuk memberikan suatu perintah yang tidak pernah dapat ditaati dengan sempurna. Namun, hal itu hanya benar jika Bunda Maria tidak memenuhinya dengan sempurna. Ia berkata, entah seseorang memenuhi perintah ini atau tidak ada yang melakukannya. Jika ada yang melakukannya, pasti itu adalah perawan terberkati. Richard dari St. Victor juga menegaskan hal ini, mengatakan, Ibu dari Immanuel, kita mempraktikkan semua kebajikan dengan sebaik-baiknya. Siapa lagi yang menggenapi perintah pertama ini seperti dia? Engkau harus mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu. Kasih ilahi menyala begitu kuat dalam dirinya, sehingga tidak ada cacat sekecil apapun yang dapat menguranginya dalam mengasihi sesama. Maria adalah teladan kasih tanpa pamrih. Segera setelah kabar gembira, Maria rela meninggalkan segalanya untuk membantu orang lain yang membutuhkan, yaitu Elizabeth, saudaranya, yang di usia tuanya mengandung anak untuk pertama kalinya. Meski baru saja menerima kabar luar biasa bahwa ia akan mengandung putra Tuhan, ia mengesampingkan kebutuhannya sendiri demi memperhatikan kebutuhan orang lain. Di pesta pernikahan di Kana, Maria menunjukkan belas kasihnya kepada orang lain. Ia memperhatikan bahwa anggur telah habis dalam pesta tersebut dan meminta Yesus untuk bertindak. Hal ini menjadi awal dari mukjizat pertama Yesus. Dalam peristiwa penyaliban, Maria tetap setia menemani putranya Yesus, memberikan dukungan dan kasih, bahkan dalam saat-saat paling sulit. Seluruh hidupnya ditandai dengan pelayanan tanpa pamrih, belas kasih, dan kerendahan hati. Saudara-saudari, apakah kasihmu kepada Tuhan dan sesama menyerupai kasih Maria, sehingga layak menerima warisan ilahi di dalam kerajaan Allah? Tindakan kasih dan kepedulian Maria kepada sesama mencerminkan kasihnya kepada Tuhan. Marilah kita juga berusaha demikian.
agar dapat membagikan kasih Kristus kepada dunia. Marilah kita berpaling kepada Maria sebagai inspirasi dan bimbingan. Dengan meneladani hidupnya, kita dapat belajar mengasihi dan melayani sesama dengan cara yang mencerminkan kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan Maria sebagai ibu dan teladan kami. Karuniakanlah rahmat-Mu, agar seperti Maria, kami dapat menjadi cahaya kasih dan belas kasih, serta mampu melihat kebutuhan sesama, terutama kaum miskin dan tersingkir. Semoga kami menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Ya Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan God bless for Christ.